Hai, namaku Arda. Aku seorang single parent. Aku bekerja di luar negeri. Di sini, aku akan menceritakan kepada kalian bagaimana kisah hidupku sehingga aku sampai di tempat ini. Saat aku kecil dulu, aku tergolong anak yang cukup berprestasi. Bahkan aku pernah ikut paskibra 3 kali dan ikut olimpiade untuk kejuaraan tingkat provinsi. Dan aku memiliki kesempatan kuliah di salah satu universitas di Kalimantan. Tapi sayangnya semua itu hanya menjadi kenangan dan harapan semata. Kenapa aku mengatakan demikian? Iya, karena mungkin memang Allah tidak mengizinkan aku untuk kuliah di sana. Banyak hal yang menghalangiku pada saat itu. Walaupun aku tidak jadi kuliah di sana, aku tetap ingin mewujudkan cita-citaku dengan mengemban pendidikan di salah satu universitas yang lumayan jauh dari daerahku. Sewaktu aku masih di semester 5, aku bertemu dengan seorang pria. Sebut saja dia Adam. Setelah berkenalan kurang lebih 3 bulan, kita pun berpacaran. Dan dalam waktu singkat, dia mengajakku menjalin suatu hubungan yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Aku pun mengiyakan karena aku melihat keseriusannya. Singkat cerita, aku menikah dengannya dan dikaruniai seorang putra yang cerdas, baik, dan penurut. Tapi sayangnya, pernikahan kami tidak bisa bertahan lama. Aku memutuskan untuk bercerai karena dia memiliki wanita idaman lain. Dan aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Pada saat itu, serasa hidupku berhenti. Ingin kuakhiri kehidupanku. Aku frustasi. Aku merasa hidupku tiada arti. Aku minum alkohol sampai tak sadarkan diri. Namun di saat aku tersadar, rasa sakit hatiku itu tidak hilang. Dan ketika mataku terbuka, aku melihat anakku yang tertidur pulas dan seolah membangkitkanku untuk kuat dan harus tegar, selalu berjuang untuk masa depannya. Beberapa hari kemudian, ada salah satu saudaraku mengajakku untuk bekerja di luar negeri. Dan disinilah aku memulai cerita di mana aku bisa sampai di tempat ini. Demi anakku, demi masa depannya, aku rela menjadi seorang TKI, di mana aku harus meninggalkannya sementara dia masih butuh kasih sayangku, dan bahkan dia masih menyusui pada saat itu. Aku titipkan dia kepada ibuku untuk merawatnya, dan dengan derayan air mata, aku melangkahkan kakiku meninggalkan dia dan ibuku. Di dalam mobil menuju ke PT di salah satu PJTKI di mana nantinya aku belajar bahasa. Aku terus-menerus menangis, memikirkan si buah hati dan semua yang terjadi di dalam hidupku. Sampai di PJTKI, ternyata tidak semudah yang aku pikirkan. Di sana aku harus beradaptasi dengan sesama calon TKI lainnya. Dan seringkali aku tiba-tiba terfikirkan anakku. Aku menangis, aku merasakan kerinduan yang begitu mendalam kepadanya. Setiap kali aku teringat mantan suamiku,
yang telah menikah lagi. Sakit itu pun datang lagi dan selalu menghantui. Ketika itu pula bayangan putraku satu-satunya tersenyum, seolah mengatakan, "Ibu, ibu harus kuat. Ada dedek di sini yang selalu akan melindungi dan membuat ibu bahagia kelak." Dan seakan berbicara, "Percayalah Bu, Allah gak tidur. Kita pasti bisa bahagia bersama." Aku pun serasa lebih tenang dan lebih kuat, karena aku yakin semua pasti berlalu dan aku akan mencapai segala harapan dan anganku bersama putra tercintaku. Setelah 7 bulan lamanya aku di PJTKI, tibalah waktunya aku harus berangkat ke luar negeri dan harus meninggalkan Indonesia serta meninggalkan ibu dan putraku. Sesampainya di sana, lagi-lagi tidak semudah yang aku kira. Aku kurang beruntung, majikanku tidak sebaik yang aku bayangkan. Awalnya baik, aku dibelikan ini, itu, dan segala kebutuhanku. Namun beberapa hari kemudian, aku sering dimarahi karena aku tidak memahami bahasanya. Dan aku hanya bertahan 2 minggu saja, dan akhirnya aku pulang ke Indonesia. Aku sedih sekali. Mengapa harus seperti ini? Mengapa keberuntungan belum berpihak padaku? Setelah aku sampai di rumah, aku mengatakan pada ibuku, aku harus keluar negeri lagi. Dan ibuku pun mengiyakannya. Akhirnya aku berangkat lagi. Dan lagi-lagi nasibku kurang baik. Hanya bertahan 7 bulan saja aku di rumah majikanku, karena kakek yang aku jaga suka marah-marah dan sering sekali memukulku. Aku sudah telepon ke agensi untuk meminta pindah majikan, tapi mereka kurang meresponku. Akhirnya aku memutuskan untuk kabur dan mencari pekerjaan ilegal di sana. Hampir 1 tahun lamanya aku tidak menghubungi ibuku di rumah, karena kehidupanku di sana yang cukup memprihatinkan. Setelah aku dapat pekerjaan baru, aku baru menghubungi ibuku dan meminta maaf karena sudah menghilang tanpa kabar. Ibuku pun menangis dan aku sejak saat itu berjanji aku akan selalu menghubunginya. 2 tahun kemudian aku tertangkap polisi dan aku masuk penjara. Di sana aku bertemu orang-orang yang sama sepertiku. Mereka pekerja ilegal juga yang telah tertangkap. Di penjara itu aku hampir setiap hari menangis, merenungi nasibku. Selalu ada kata tanya, kapan aku bahagia? Kapan aku bisa membahagiakan anak dan ibuku? Di penjara itu semua fasilitas disita, handphone, bahkan baju pun disita. Aku hanya bisa telepon ibuku 1 minggu 1 kali, dan itu pun menggunakan telepon umum dan diberi waktu hanya 7 sampai 10 menit saja. 1 bulan lebih aku dibui. Akhirnya aku dipulangkan ke Indonesia juga, karena aku tidak terbukti memiliki permasalahan yang cukup rumit di sana. Sesampainya di Indonesia dan bertemu putraku, aku menangis memeluknya, tapi dia tidak mengenaliku.
karena aku pergi di saat dia masih sangat kecil. Dan di situ aku sedih sekali. Tapi aku bahagia dia bisa tumbuh dengan pintar dan cukup cerdas. Tidak berapa lama aku di rumah, aku pun berangkat lagi. Dan entah, aku tidak tahu kenapa lagi-lagi aku mendapatkan majikan yang kurang baik. Di situ aku hanya bertahan 1 minggu saja karena aku bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 subuh. Aku hanya tidur 1 jam saja. Aku drop, aku sakit dan akhirnya aku pulang ke agensi untuk ganti majikan yang baru. Untuk ganti majikan itu tidak mudah. Aku harus keluar dulu dari negara itu dan menunggu visa selama 2 bulan. Baru aku bisa kembali untuk bekerja di majikan yang baru. Alhamdulillah, kali ini aku beruntung. Majikanku baik dan aku bisa tambah kontrak. 1 kontrak di sana 2 tahun. Kurang lebih 1 tahun aku bekerja di sana. Aku kenal dengan seorang laki-laki lewat media sosial yaitu Facebook. Dia mengatakan suka padaku dan aku takut untuk menerimanya karena pernah ada pengalaman yang pahit yang pernah aku rasakan di zaman dahulu. Ada trauma tersendiri di dalam hidupku. Namun ibuku pun mengatakan, "Mau sampai kapan kamu hidup sendiri, Nak? Kamu sudah waktunya untuk menikah lagi." Dan kala itu aku berpikir mungkin benar apa kata ibu. Dan setelah 3 tahun aku bekerja di rumah majikanku, aku meminta izin untuk memutus kontrak kerjaku, di mana seharusnya masih ada 1 tahun lagi. Namun karena aku bilang mau menikah, akhirnya disetujui oleh majikanku. Aku pun pulang dan akhirnya menikah juga. Ternyata dia tidak ada bedanya dengan ayah dari putraku. Dia menduakan aku, padahal usia pernikahan kami baru beberapa bulan saja. Dan aku pun memutuskan untuk bercerai lagi. Dan aku pergi ke luar negeri lagi. Dan sampai sekarang aku masih di sini. Setelah terjadinya pernikahan kedua itu, aku lebih berhati-hati lagi dengan laki-laki. Dan hingga kini aku sendiri dan selalu menolak jika ada laki-laki yang mencoba mendekatiku. Entah, aku pun tidak tahu kenapa nasibku selalu seperti itu. Satu hal yang aku yakini, Allah Maha Tahu. Segala yang Allah berikan kepadaku adalah yang terbaik untukku.